Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini belajar dengan Pak Eko kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pelajaran yang ketiga sebelum anak-anak melaksanakan penilaian tengah semester. Anak-anakku, sebelum lebih lanjut belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmunya dapat bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak sekalian, di pelajaran 3 ini indahnya nama-nama Allah. Kita sudah diberikan beberapa gambar. Di antaranya gambar yang terlihat adalah ada seorang anak membantu menyeberangkan nenek tua di jalan raya melalui zebra cross atau penyeberangan untuk pejalan kaki. Selanjutnya anak-anak, indahnya nama-nama Allah itu, nama-nama Allah masuk dalam Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya 99 dan yang kita pelajari pada pertemuan ini ada 4 anak-anak. Sebelum 4 Asmaul Husna itu, ini ada beberapa gambar. Seorang anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga anak diberkahi, Semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang memberikan zakat atau sedekah, ya. Ini sedang menyerahkan infak dan sedekah. Yang kedua, subhanallah, cerah dan indahnya ya hari ini. Ini ada seorang anak melihat pemandangan, melihat alam semesta yang sangat indah. Kemudian gambar yang selanjutnya, tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Pasti ada yang mengatur ya. Yang mengatur siapa anak-anak? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gambar berikutnya perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat. Mulai dari kecil, kemudian sampai balita, dewasa orang tua, terus meninggal. Nah, dari kesemua gambar itu kita akan belajar 4. Yang pertama adalah as-somad, anak-anak. Ya. As-somad. Nah, ini. Ya. As-somad. As-somad itu artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi Allah itu menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui bahwa Allah itu dibutuhkan oleh semua makhluknya.
Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Nah, itu semut saja ketika bertemu dia menyapa, kemudian ketika menggotong makanan selalu bersama-sama. Jadi saling membutuhkan. Nah, kita pun juga sama. Kita juga saling membutuhkan. Membutuhkan manusia yang lain untuk membantu kita. Dan paling utama adalah kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah maha kuasa. Alam semesta ini yang mengatur adalah Allah. Jadi semuanya di bawah kekuasaan Allah. Jadi bisa gunung bisa berdiri tegak, sungai-sungai berliku-liku, tanaman, binatang yang ada di darat maupun di laut beraneka ragam. Jadi kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqaddim yang ketiga, maha mendahulukan. Jadi mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak juga harus tahu, kita permisalan saja di rumah anak-anak ada meja, ada kursi, kemudian ada televisi, ataupun barang-barang yang lain, atau rumah, itu siapa yang membuat? Iya, manusia yang membuat kursi, yang membuat meja, rumah, dan lain sebagainya. Berarti manusia itu lebih dahulu ada sebelum adanya kursi ataupun meja ataupun rumah itu. Nah, seperti halnya kita sebagai seorang hamba, kita adalah makhluk Allah. Jadi yang diciptakan Allah. Berarti yang diciptakan itu adanya setelah yang menciptakan. Jadi yang menciptakan Allah, Allah itu ada terlebih dahulu. Ya, Allah ada terlebih dahulu dan Allah itu adalah Al-Baqi, Maha Kekal. Ada gunung bisa meletus, ada sungai atau mungkin laut itu bisa membawa kepada kehancuran, banjir contohnya, tsunami contohnya, ataupun kebakaran. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, alam semesta ini pasti akan rusak dan tidak kekal. Yang kekal hanya Allah semata. Selanjutnya anak-anak, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan sifat as-somad? Ya, mengakui sifat as-somad. As-somad itu Allah Maha dibutuhkan. Jadi Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perilakunya perilaku kita maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Nah, sesuai gambar ini ada berdoa setelah sholat. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, berusaha membantu teman di setiap apapun, di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Jadi kita juga harus saling membantu. Kita harus
menjadi orang yang bermanfaat, karena Allah memiliki sifat as-somad, maha dibutuhkan. Mengakui sifat al-muqtadir, Allah maha kuasa. Perlu kalian renungkan tentang bentuk tubuh kita. Kita bernafas, kita membutuhkan oksigen. Andai kata tidak diberi oleh Allah oksigen, bagaimana dengan diri kita? Pasti akan meninggal atau tidak bisa berdaya. Selanjutnya, gunung-gunung meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa membawa korban jiwa. Yang menghancurkan siapa? Yang membuat gunung itu bisa meletus? Allah, atas izin Allah. Atas izin Allah, ya. Nah, ini kekuasaan Allah. Allah bisa berkehendak apapun, bisa menghancurkannya, bisa menciptakannya dengan sekejap. Perilakunya bagaimana anak-anak? Menerapkan sifat al-muqtadir, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kemudian berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Yang ketiga, mengakui sifat al-muqaddim, Allah maha mendahului. Jadi bagaimana caranya mengakui sifat al-muqaddim? Kita harus berbuat baik dan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jadi ketika kita berbuat baik, mengajak kepada orang lain, kita harus pertama berbuat baik terlebih dahulu. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ini yang paling utama. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Allah itu maha mendahului. Jadi kita harus melakukan aktivitas, contohnya misalnya belajar, pekerjaan apapun, jangan ditunda-tunda. Ketika berbuat baik, ngajak orang lain berbuat baik, kita harus bisa berbuat baik terlebih dahulu. Yang selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Dan yang sifat al-baqi yang terakhir, sifat Allah yang kita pelajari yang terakhir adalah al-baqi. Mengakui sifat al-baqi, di antaranya perilakunya adalah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Al-baqi itu Allah maha kekal. Jadi kita hidup di dunia ini itu tidak kekal karena kita adalah makhluk, adalah ciptaan Allah, yang kekal hanyalah Allah. Jadi kita harus berbuat baik karena masa anak-anak, masa bermain itu juga tidak kekal. Masa hidup di dunia ini juga tidak kekal. Pasti kita akan mati, kita akan meninggal. Jadi persiapkan amal perbuatan yang baik untuk bekal di hari akhir nanti. Selanjutnya, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, dengan bertambahnya waktu, detik demi detik, menit demi menit, bahkan jam, hari, tahun, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Silakan anak-anak untuk menjadikan kebiasaan menerapkan sifat-sifat as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ini pelajaran 3 adalah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna yang kita pelajari, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Baik, cukupkan sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.